Halo kawan-kawan, baiklah di sini saya Andrew Jaya akan menjelaskan apa itu doping dan apa saja obat yang termasuk dalam doping dan contoh atlet yang pernah mengonsumsi obat doping. Berikut video dan penjelasannya, check it out. Penggunaan doping memang sudah menjadi hal yang umum dilakukan di kalangan atlet sedunia. Meski begitu, bukan berarti penggunaannya itu diperbolehkan atau patut dianggap normal. Secara universal, para atlet olahraga yang beralih ke obat doping diyakini terpicu oleh keinginan kuat untuk mendapatkan prestasi instan. Doping merupakan tindakan kriminal dalam dunia olahraga. Doping darah adalah suatu metode terlarang untuk meningkatkan performa atlet dengan cara meningkatkan kemampuan tubuh untuk membawa oksigen lebih banyak ke otot. Doping darah meningkatkan jumlah hemoglobin dalam sirkulasi darah. Hemoglobin adalah protein pembawa oksigen dalam darah. Dengan meningkatnya hemoglobin, maka jumlah oksigen sebagai bahan bakar otot atlet juga meningkat. Hal ini akan menyebabkan performa dan stamina atlet meningkat, terutama dalam perlombaan jarak jauh seperti olahraga bersepeda ataupun olahraga berlari. Doping darah sendiri dilarang oleh International Olympic Committee dan organisasi olahraga lainnya. Secara umum, ada banyak doping yang dikenal secara luas, yakni salah satunya yaitu injeksi eritropoietin atau injeksi EPO. Injeksi EPO adalah hormon peptida yang diproduksi secara alami oleh tubuh manusia melalui organ ginjal. EPO dilepaskan dari ginjal dan bekerja di bagian sumsum tulang untuk merangsang produksi sel darah merah. Dengan menyuntikkan eritropoietin, para atlet berniat untuk meningkatkan konsentrasi sel darah merah, yang mana akan memicu kemampuan dan kapasitas penggunaan oksigen dalam pembuatan energi oleh otot-otot yang notabene dikenal dengan istilah aerobik. Tes darah dan urin bisa mendeteksi eritropoietin sintesis, tetapi EPO berada dalam tubuh dalam waktu singkat, meski dampaknya jangka panjang. Ini berarti agak sulit untuk mendeteksinya. Penyalahgunaan EPO bisa menyebabkan sakit jantung, stroke, paru-paru, hingga menyebabkan kematian. Injeksi eritropoietin sendiri sudah dilarang sejak tahun 1990-an. Salah satu atlet yang pernah menggunakan doping injeksi eritropoietin adalah pembalap sepeda asal Amerika, yaitu Lance Armstrong. Lance Armstrong telah mengakui sendiri bahwa ia menggunakan doping untuk memenangi atau meraih 7 gelar Tour de France. Setelah melalui tahun-tahun penyangkalan, Lance Armstrong akhirnya berucap minta maaf kepada teman-teman dan kolega. Ia lalu mengaku menggunakan zat-zat terlarang selama karir balap sepeda profesionalnya. Ia mengakui menggunakan zat-zat terlarang seperti eritropoietin atau EPO, hormon pertumbuhan manusia, dan juga menggunakan doping darah. Pengakuan melakukan doping dan menggunakan obat-obatan terlarang akhirnya keluar dari mulut pembalap sepeda Lance Armstrong. Pengakuan itu menimbulkan beragam reaksi. Selain kekecewaan, pujian juga penilaian sebagai upaya memperbaiki citra balap sepeda. Di hadapan 100 orang staf Livestrong, Armstrong yang selama ini dikenal sebagai pembalap sepeda yang sanggup survive dari kanker testis yang sudah menyebar ke paru-paru dan otaknya. Ia mengakui semua praktik ilegalnya itu. Sekianlah penjelasan saya tentang doping. Semoga kita semua terhindar dari bahayanya doping. Sekian dan terima kasih.